Nah, model guru kedua ini lebih berat tugasnya dari sekedar yang muallim tadi. Syekhut tarbiyah ini bisa kita sebut dengan murabbi, orang yang memberikan pendidikan hati. Muaranya itu bisa semakin mencintai Allah. Kalau seorang muallim, dia itu mengajarkan bagaimana cara sholat, syarat-syarat sholat, syarat sahnya, sunat-sunat sholat, yang membatalkan sholat, itu adalah tugasnya muallim. Sementara tugasnya murabbi, dia bukan cuma mengajarkan syarat-syarat dan hal-hal yang mewajibkan dalam ibadah, tapi juga bagaimana bisa menumbuhkan cinta dalam ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan dari tafsiran ayat ke-79 surat Ali Imran. Wasyuyukhu salasatun, dan adapun macam-macamnya guru itu salah satun ialah 3. Syekhu ta'limin, yang pertama adalah guru yang profesinya menyalurkan ilmu pengetahuan, taklim, transformasi ilmu. Bisa juga kita sebut sebagai muallim. Jadi Syekhut Ta'lim itu adalah seorang muallim, seorang guru yang mengajarkan ilmu, konsumsi untuk akal. Wahwa, dan adapun Syekhut Ta'lim ini, alladzi, ialah orang, yu'allimu, yang mengajarkan. Siapa? Alladzi, furu'ad-dini, pada cabang-cabang ilmu agama. Ini maksudnya Syekhut Ta'lim. Min fikhin, dari ilmu fikih, wa hadithin, dan ilmu hadis, wa tafsirin, dan ilmu tafsir, wa ghairiha, dan yang sejenisnya. Walaisa lahu, dan tiadalah, artinya tidak berkewajiban lahu bagi muallim ini, illa dhahir syar'i, dia tidak berkewajiban untuk mengajar illa dhahirus syar'i, kecuali yang dohir-dohir dari ilmu syariat saja, tidak masuk ke aspek yang lebih dalam lagi. Jadi sekedar ilmu secara dohir, mengajarkan hadis, bagaimana cara baca yang benar, kemudian perawinya bagaimana, kedudukan hadis ini bagaimana, pelafatannya kemudian begini. Jadi secara dohirnya, bagaimana kedudukan hadis ini, sahih atau hasan atau doif dan seterusnya, itu masuk cakupan dohir. Mengajar ngaji, yang diajarkan adalah bagaimana ngaji yang benar,
bagaimana membaca Al-Quran yang baik, sesuai tajwidnya, makhorijul hurufnya dibenerin, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tugas seorang muallim yang mengajarkan ilmu-ilmu agama secara dohir. Itu yang pertama, Syekhut Ta'lim. Dan yang kedua, Syekhut Tarbiyah, yang mengajarkan pendidikan. Tarbiyah bahasa kita itu pendidikan, kita terjemahkan. Wahwa, dan adapun Syekhut Tarbiyah itu alladzi, ialah orang yu'allimu, yang mengajarkan. Siapa alladzi? Al-akhlaqar raqiyata, pada akhlak ar-raqiyah yang mulia. Mengajarkan akhlak, etika, kesopanan, kesantunan yang baik. Wa yunabbihu, dan memberikan peringatan, mewarning. Siapa Syekhut Tarbiyah? Al-quluba, pada hati-hatinya sang murid, ila hubbillahi, pada kecintaan pada Allah. Nah, model guru kedua ini lebih berat tugasnya dari sekedar yang muallim tadi. Syekhut Tarbiyah ini bisa kita sebut dengan murabbi, orang yang memberikan pendidikan hati. Muaranya itu bisa semakin mencintai Allah. Kalau seorang muallim, dia itu mengajarkan bagaimana cara sholat, syarat-syarat sholat, syarat sahnya, sunat-sunat sholat, yang membatalkan sholat, itu adalah tugasnya muallim. Sementara tugasnya murabbi, dia bukan cuma mengajarkan syarat-syarat dan hal-hal yang mewajibkan dalam ibadah, tapi juga bagaimana bisa menumbuhkan cinta dalam ibadah kita. Bagaimana dia bisa melaksanakan sholat karena cintanya pada Allah. Bukan sekedar menjalankan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang hafidhatul Quran. Dia lakukan itu bukan sekedar mengejar target, tapi betul-betul karena cintanya pada Allah. Ini murabbi. Maka mungkin saja seorang muallim sekaligus menjadi seorang murabbi. Dan kering rasanya, sekali lagi kering rasanya, kalau seorang itu hanya mengajarkan ilmu saja tanpa memberikan contoh serta etika yang bisa dilihat oleh muridnya. Saya perokok, kalau cuma tugasnya mau mengajarin saja, umpamanya mau mentransfer ilmu, yang penting apa yang saya sampaikan tentang ilmu ini bisa tersampaikan, meskipun saya mengajar sambil merokok, oke-oke saja. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan atau ngasih pengajian atau jadi mubalik sambil merokok, maka dia itu tidak lebih sekedar muallim yang mengajarkan ilmu untuk didengarkan oleh muridnya atau oleh pemirsa, oleh jamaah, tapi dia tidak memberikan suri tauladan atau contoh yang baik. Gino bote. Seorang guru, termasuk di sini pengasuh kamar, termasuk di sini yang mengajarkan diniyah, atau mungkin yang menjadi guru di satu majelis,
majelis Al-Quran. Kalau hanya memberikan pelajaran bagaimana cara ngaji yang benar, bagaimana cara ngafalin yang benar, itu masuk cakupan mu'allim ini. Namun ketika dia sudah bisa menularkan rasa cinta ngaji kepada anggotanya, bagaimana dia bisa menularkan cinta pada Allah dalam deresannya, murid-muridnya bisa deres, bisa belajar, bisa ngaji karena cinta kepada Allah, bukan karena tekanan, bukan karena menutupi kewajiban, bukan karena paksaan. Maka sebenarnya dia ini seorang mu'allim atau mu'allimah dan sekaligus murabbi dan murabbiyah. Paham ya? Itu syekhut tarbiyah. Jadi inti dari seorang pendidik, ada pengajar, ada pendidik. Pengajar belum tentu menjadi seorang pendidik. Tapi pendidik, dia sudah pasti menjadi seorang pengajar. Meskipun dia tidak memberikan materi secara teori, tapi dia memberikan teori secara praktek. Itu juga pengajar. Pengajar tidak harus memberikan teori sebagaimana pada umumnya, tapi bisa saja dia memberikan materi itu dengan praktek atau media pembelajaran yang lain daripada yang lain. Untuk menanamkan kecintaan kepada Allah, itu utamanya. Untuk menanamkan kecintaan pada Allah. Maka di sini dikatakan seorang syekhut tarbiyah itu yunabbihul quluba ila hubbillah. Juga yunabbihul qulub ila roja. Ini war roja fillah, dan hanya mengharap kepada Allah. Hanya menggantungkan dirinya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Semakin sedikit harapan seseorang kepada selain Allah, semakin terbebas dia dari belenggu ikatan. Tapi semakin banyak harapannya kepada sesama manusia, kepada selain Allah, semakin banyak dia ikatannya. Orang yang merdeka secara hakikat adalah ketika dia sudah bisa melepaskan belenggu keterikatan kepada selain Allah. Hanya mengharap kepada Allah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kita sebagai penerus ajaran yang menjalankan ajaran Ibrahim atau millah Ibrahim, muaranya kita nanti begitu. Kita tahu Nabi Ibrahim saat muda ketika mau dilempar ke api, malaikat hujan datang, wahai Ibrahim, apakah kamu mau bantuan saya? Akan saya turunkan hujan supaya apinya mati. Nggak usah. Malaikat angin nawarin bantuan juga. Apakah saya akan turunkan angin untuk mematikan api itu? Jangan, saya nggak butuh bantuan kamu. Malaikat Jibril juga bilang, Ibrahim, saya Jibril, apakah kamu butuh bantuan saya? Kalau kepada kamu saya nggak butuh, tapi saya butuh bantuan Allah. Kalau memang kamu butuh bantuan Allah, silahkan minta. Jawabannya Nabi Ibrahim, Allah kan sudah tahu kondisi saya kalau mau dilempar ke kobaran api. Allah sudah tahu, jadi ngapain saya mau minta lagi? Bisa jadi ini adalah kehendak Allah. Itu. Jadi malaikat mau memberikan bantuan saja ditolak oleh Ibrahim. Dan ini salah satu pelajaran dari millata Ibrahim. Ini tarbiyatu millata Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, seorang guru minimal, apalagi seorang pendidik,
dia itu tidak menampakkan bagaimana keterikatannya kepada sesama di depan santrinya, di depan muridnya. Tuh ini gimana ya? Kok nggak bisa ya? Kok sulit sekali ya? Jangan menampakkan kecemasan itu minimal. Nah itu sebisa mungkin. Karena kalau sudah gurunya, muallimnya, kiainya, nengnya, nyainya sudah menampakkan kerisauannya, kegalauannya di depan muridnya, bagaimana mau memberikan pendidikan ar-raja ilallah? Ini seorang murabbi. Makanya semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, dia itu akan semakin menunjukkan ketenangan. Santrinya, muridnya, itu kalau sudah melihat wajahnya itu, melihat satu ketenangan. Bagaimana mungkin murid, siswa di kelas menjadikan gurunya sebagai rujukan, kalau sedikit-sedikit di kelas, di tempat-tempat kumpulnya bersama santrinya, bersama muridnya, yang diperlihatkan cuma kegalauan saja. Ini. Paham ya? Paham ya? Kalau sudah yang nampak dari wajahnya seorang guru kegusaran terus, kegamangan terus, bagaimana mungkin hatinya sang murid, hatinya sang santri ini bisa mengeluhkan, mengadukan permasalahannya kepada sang guru? Gini bobotoh. Ini warroja fillah. Kemudian juga wazuhdi wat tawakkul. Nah, ini mengajarkan hati murid-muridnya, meyakinkan pada murid-muridnya tentang pentingnya zuhud dan tawakal kepada Allah. Az-zuhdu, zuhud itu tidak menomorsatukan dunia. Tidak menomorsatukan dunia. Punya kewajiban, punya rutinitas harian bersama murid-muridnya di kelas umpamanya. Punya kewajiban, rutinitas bersama santri-santrinya di pondoknya umpamanya. Tapi kewajiban dan rutinitas sehari-harinya itu dia tinggalkan hanya karena umpamanya ada bisnis, ada sesuatu yang kelihatannya secara material menjanjikan, lantas mengorbankan kewajiban-kewajibannya kepada murid dan santrinya. Nah ini sudah tidak bisa dijadikan rujukan sebagai murabbi lizuhdi wat tawakkul. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajarkan tawakal kepada Allah di hadapan muridnya kalau muridnya melihat gurunya ini sulit sekali bertawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan segalanya kepada Allah setelah melakukan apa-apa yang perlu dilakukan. Allah menyuruh kita untuk melakukan sebab-sebab dari satu hal yang bisa mendatangkan akibat. Jadi sebab-sebabnya itu dilakukan. Setelah itu baru dipasrahkan kepada Allah. Tawakal itu bukan sudah terserah pada Allah. Punya sepeda motor, ke Indomaret, ke Alfamaret atau ke mall umpamanya. Motornya diparkirin di pinggir jalan, kuncinya nggak usah dilepas, nggak dikunci, bahkan kuncinya ditinggal di sana. Tawakal Allah. Ya bukan begitu. Tawakal Allah itu setelah kuncinya mesinnya dimatiin, dikunci setir, atau bahkan ada kunci tambahan. Setelah itu tawakal Allah. Itu tawakal. Itu tawakal Allah. Jadi proses syaratnya semua sudah dilakukan, baru serahkan diri kepada Allah. Kalau umpamanya kunci setir sudah
setirnya sudah terkunci, bahkan rodanya itu sudah dikunci juga pakai rantai. Usahanya sudah maksimal, ternyata hilang. Maka yakinlah ini adalah cobaan dari Allah untuk meninggikan derajat. Nah, ini cara Allah untuk mengasihi kamu. Usaha sudah maksimal, yang lainnya deres 1 jam, dia sudah deres 2 jam. Sudah betul-betul, bacanya juga sudah benar. Temennya cepat sekali selesai, dia belum selesai hafalannya. Padahal syaratnya itu sama dengan teman yang selesai, bahkan lebih. Maka yakinlah, dipersulit untuk menghafal itu bentuk kecintaan Allah kepada kalian. Alhamdulillah. Betapa indahnya ketika sulit sekali menghafal. Terus di dalam kesulitan itu dia bilang, alhamdulillah saya merasakan sulit menghafal. Bukan malah nelpon orang tua, gak mampu ya saya, mau boyong aja. Bukan bakat saya. Ya bu. Ye. Mau ngejer mamnya wisuda besok. Gak nutut. Padahal sudah sama dengan teman yang lain. Ya sudah, bismillah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kok bisa? Ya itu sudah kehendak Allah. Pasti ada rahasia di balik itu. Bisa saja umpamanya istidrot, maksa mau selesai, hafalannya selesai, di wisuda. Padahal lebih baik dia tidak wisuda. Tapi ngotot istidrot dari Allah. Setelah wisuda, akhirnya naudzubillah, keluar dari pondok, kemudian terjerumus dengan lingkungan yang enggak benar, dan semakin menyesatkan kehidupannya, semakin tidak berkah hafalannya. Naudzubillah. Jadi ada rahasia-rahasia yang hanya Allah yang tahu. Kita cukup tawakal saja. Ini. Wa yungkil murida min afatil lisan wa afatil qalbi. Termasuk tugas seorang murabbi, syekhut tarbiyah itu adalah yungkil murid. Dia itu membersihkan, menyelamatkan, bisa juga al-murida pada murid, min afatil lisan, dari penyakit atau bahaya-bahayanya lisan, wa afatil qalbi, dan penyakit atau bahaya-bahayanya hati. Anak-anakku sekalian rahimahullah, lisan ini sudah menjadi objek bahasan sejak dahulu kala untuk dijaga, dan sampai banyak sekali kalimat-kalimat pantun, syair, kalimat-kalimat nasihat yang memberikan pelajaran tentang bahayanya lisan. Mulutmu harimaumu. Nah, mulut kamu itu harimau kamu. Hati-hati. Betapa banyak orang yang karena salah bicara itu berakhir dengan kematian. Karena salah bicara. Perang, waduh, karena salah bicara ini juga. Kesombongan dari tutur kata itu menyebabkan luka yang bahkan sulit sembuhnya, lebih cepat sembuh luka pedang daripada luka karena ucapan. Sekarang ini, sudah 5-6 hari belakangan ini, terjadi perang yang sangat dahsyat antara Iran dan Israel. Nah sekarang mulai kemarin itu dari pihak Iran memperingatin penduduk kota Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya untuk segera ngungsi. Jadi sekarang rombongan ribuan mobil itu keluar bukan mau mudik, tapi mau mencari tempat yang
aman untuk keluar dari pusat kota Tel Aviv dan sekitarnya. Begitu juga dengan di Teheran. Ribuan mobil itu sudah diperingetin. Presiden Iran memperingetin yang di Israel. Masyarakat penduduk di Israel di Iran juga begitu, Teheran. Jadi keluar semua. Lebih dari 350% ya, 530% penduduk di Israel itu mengalami guncangan jiwa, bahkan sampai gila. 4 hari 4 malam mereka itu tidak bisa tidur, ketakutan. Jadi pikirannya itu antara mati dan kekhawatiran. Hanya bikin stres. Sangat wajar. Mobilnya hancur, rumahnya hancur. Mungkin sebagian sanak familinya juga mati. Yang sudah punya jadwal 2 minggu lagi mau menikah, gedung tempat pernikahannya hancur. Gimana nggak stres? Yang sudah diterima di tempat pekerjaan, di kantor ini, tempat pekerjaannya hancur. Gimana nggak stres? Ini di luar. Kita alhamdulillah di Indonesia damai, aman, mudah-mudahan Allah menjaga. Mudah-mudahan kita terus diberikan kenyamanan, kedamaian. Amin. Allahumma. Kalian nikmat, kalian cuma sibuk dengan dress. Kalian sibuk belajar, sibuk ngaji. Banyak negara itu seperti itu. Pakistan, India sudah. Thailand, Kamboja. Ya, Thailand dengan Kamboja nih. Thailand dengan Kamboja perang. Indonesia juga diutak-atik sama Australia. Tapi Rusia pasang badan. Banyak negara pasang badan. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi negara kita. Allah melindungi rakyat-rakyatnya. Jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal atau kepentingan sesaat. Jadi seorang murabbi itu juga dia selalu memberikan peringatan, selalu memberikan nasihat, dan terutama juga memberikan contoh. Memberikan contoh bagaimana murid-muridnya supaya terbiasa dengan ucapan atau kalimat yang baik. Tidak melukai perasaan orang lain. Kalimatnya dijaga. Memberikan pengertian tentang bahayanya ucapan kepada muridnya. Maka salah satu ciri seorang murabbi adalah dia yang tidak pernah ada kalimat caci maki keluar dari lisannya, terutama ketika mengajar, apalagi ketika berdakwah, berceramah, menjadi mubalik. Kalau ada mubalik, ada penceramah, ada seorang dai, kalimat yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat kotor, caci maki, maka pastikan dia itu bukan seorang murabbi. Dia cuma selevel muallim saja, bukan setingkat murabbi. Dia tidak lain adalah seorang pengajar, seorang dai, seorang mubalik yang tidak bisa dijadikan panutan. Jadi bahaya lisan, termasuk juga bahayanya hati. Apa penyakit hati itu apa saja? Iri, dengki, sombong, ria, dan sebagainya. Ini penyakit hati juga. Hati-hati, jangan sombong, jangan ria, ujub, dengki, dan seterusnya. Orang yang tidak berusaha untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya, dia selalu akan hidup dalam kesusahan sekaya apapun orang itu. Dia selalu akan hidup dalam kesempitan seluas apapun dunia yang ada di depannya. Lihat temannya sukses,
mendidih hatinya. Lihat temannya bahagia, sakit. Kullu dzi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan kenikmatan, pasti akan ada saja yang iri. Pasti. Itu sudah diingetin Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ini. Ketika ada teman kita yang sukses, ketika ada teman kita yang mendapatkan rezeki, apa beratnya kita juga merasakan senang? Apa susahnya kalau kita juga mengucapkan alhamdulillah ya Allah, teman saya sudah selesai hafalannya. Alhamdulillah ya Allah, teman saya mendapatkan rezeki. Alhamdulillah ya Allah, teman saya ranking 1, meskipun saya ranking 1 juga dari belakang. Anak-anakku sekalian, rahimahullah, perhatikan. Namanya penyakit hati. Namanya penyakit hati. Kalau kalian tidak belajar membersihkannya, menyembuhkannya sejak di pondok ini, kalau kalian terus bawa penyakit hati kalian itu sampai keluar pondok, percayalah, selamanya kalian akan terus sakit hati. Kehidupan di luar pondok itu jauh lebih sadis, jauh lebih bisa memantik penyakit hati semakin membara, semakin parah kalau tidak segera disembuhin. Persaingan di luar itu, di tengah-tengah masyarakat, semakin dahsyat. Kalau sekarang kalian di sini, ada pengasuh kamar, ada guru, ada kiai, ada bu nyai yang terus bisa memantau, yang terus bisa hati-hati. Tapi kalau nanti sudah kalian berkeluarga, hidup sendiri dengan keluarganya, atau nggak usah jauh-jauh ketika sudah berkeluarga, ketika kalian nanti ditakdirkan bisa kuliah, kumpul dengan teman-temannya yang di luar di kampus, potensi untuk semakin sakit hati kalau penyakit hati tidak disembuhkan itu semakin besar. Itu semakin besar. Maka sejak di pondok kalian latihan, dilatih untuk bisa menerima cobaan, segala macam cobaan, ikhlas dengan apa adanya. Utamanya jangan pernah merasa sakit hati ketika ada temannya yang mendapatkan nikmat. Jangan dengki, jangan iri. Semuanya itu sudah ada yang bantu. Apalagi sampai karena kedengkian kalian melakukan sesuatu yang negatif untuk temannya. Teman kalian diperlakukan oleh kalian dengan sesuatu yang tidak baik. Ngajak teman-teman yang lainnya untuk membenci dia. Bikin geng untuk sama-sama bikin kegaduhan. Lihat, kalian tanya hati kalian. Penyebab utama kalian gak mau berteman dengan semuanya. Kalian cuma berteman dengan segelintir orang, bahkan bikin satu pertemanan yang nampaknya semacam seperti geng-gengan itu tidak lain adalah karena penyakit hati yang belum disembuhkan. Penyakit hati yang belum kalian berusaha untuk sembuhkan. Siapapun itu, dan itu berlaku pada siapa saja. Kalau kedengkian tetap dirawat, kalau ingin dipuji orang tetap tidak bisa dihilangin. Kalau melihat diri lebih baik dari sesama tidak bisa kita hilangkan. Selamanya kalian akan menderita. Selamanya kalian akan menderita. Sekaya apapun kelak nanti kalian. Tapi kalau kalian sudah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati,
Meskipun katanya orang kalian itu nanti hidupnya pas-pasan, tapi hati kalian bisa tenang. Nah, tenangnya hati inilah yang mahal. Tenangnya hati yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebanyak apapun harta yang kalian miliki, kalau hati atau penyakit hatinya belum disembuhkan, sulit. Kalian sudah punya mobil bagus, lihat tetangganya punya mobil yang jauh jelek, umpamanya jauh dibandingin mobil kalian. Pikiran, oh maunya ini saya ya. Wah, dongkol sudah. Lihat temennya pakai kalung yang warna kuning-kuning, yang belum tentu emas atau bukan, tapi hatinya sudah dongkol, mau pamer. Lihat temennya kalau mau nyetor selalu ingin duluan terus, sosok alim. Selalu ada kalimat-kalimat yang terlontar untuk nanggepin situasi. Selalu. Dasarnya apa? Ya, penyakit hati. Pun wahada yuhkamu bidhahir syar'i. Nah, sama juga untuk masalah pendidikan ini, garapannya Syekhut Tarbiyah itu sama bidhahir syar'i. Kita tahu sombong itu nggak baik, penurut baik. Kemudian hanya mengharap kepada Allah itu baik. Terlalu banyak mengharap kepada sesama makhluk itu tidak baik. Nah, patokannya, standar penilaiannya itu sama juga dengan bidhahir syar'i. Begitu syariat mengajarkan kita. Wahada yuhkamu bidhahir syar'i. Illa, hanya saja annalahu, bahwasanya lahu boleh atau memungkinkan bagi Syekhut Tarbiyah istisrofan ala batinihi. Istisrofan itu maksudnya ittilaan atau nadron ilaih. Boleh bagi seorang Syekhut Tarbiyah untuk memantau dan mengawasi kondisi muridnya ala batinihi, atas batinnya. Jadi dalam pantauan seorang murabbi itu bukan hanya melihat bagaimana rajinnya seorang murid, tapi kehidupan sehari-harinya itu terpantau. Nah, di dalam model pendidikan pesantren, kurikulumnya itu bukan sebatas bagaimana pengajaran di kelas saja, tapi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, seorang santri itu terprogram acaranya, terprogram, termanage, masuk dalam kurikulum meskipun tidak tercatat. Kalian bangun jam berapa? Kalian bangun jam berapa? Jam 3, jam setengah 4. Itu anak-anak sekalian. Illa annalahu istisrofan ala batini. Istisrofun la dukhulun. Jadi hanya memantau saja. Tugas seorang murabbi itu memantau dari kejauhan. La dukhul, tidak langsung masuk ikut campur gitu. Maksudnya masuk ikut campur itu terlalu mendikte. Kenapa kamu dengki? Setelah dengki kemudian dihukum 3 hari berdiri kamu. Kenapa? Karena kamu dengki sama teman kamu. Yang nggak bisa dihukum seperti itu. Jadi tidak bisa terlalu ikut campur seorang guru untuk bisa masuk kepada batinnya seorang murid. Hati seorang murid itu tidak bisa akan terpantau maksimal. Itu anak-anakku, Syekhut Ta'lim dan Syekhut Tarbiyah. Bagaimana Syekhut Tarbiyah, kita teruskan pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.